Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya sa'ilin wa qadru kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, yaqulu Rabb subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati, siapa orang yang Al-Qur'an dan berzikir mengingatku, menyibukkannya dari memohon dan meminta kepadaku, a'taituhu, aku akan memberinya afdhala, lebih utama atau paling utama, ma'u'tiya sa'ilin, apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta, yang memohon. Orang yang dalam kesehariannya hanya Al-Quran dan zikir, tidak banyak berdoa, tidak banyak memohon kepada Allah, gak rugi. Malah dia mendapatkan untung. Keuntungannya bisa lebih besar dari permintaannya. Karena ketika kita meminta, kita ini tidak memiliki permintaan yang bagus atau permintaan yang istimewa. Karena keistimewaan, kemuliaan hanya kita ketahui hal-hal yang kecil, hal-hal yang sedikit. Mungkin kekayaan atau mungkin surga. Padahal ada keistimewaan-keistimewaan yang sangat istimewa yang dikejar oleh para nabi, para rasul, juga para aulia. Lah karena kita ini tidak mengetahuinya, maka kalau kita meminta, memohon kepada Allah, hanya terbatas itu-itu aja. Ya, kita perhatikan. Apalagi kalau kita sholat di musola-musola atau masjid-masjid, doanya setiap kali itu aja. Tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha min jami'il jami'al hajat. Hanya itu. Lu bukan berarti percuma, ya enggak percuma. Itu juga permohonan, itu juga permintaan. Ujung-ujungnya kalau doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Loh, apakah percuma? Enggak percuma. Minta itu bagus, memohon, berdoa kepada Allah bagus. Tapi itu yang kita miliki. Sedangkan kalau kita perhatikan dari hadisnya Nabi, Nabi banyak mengajarkan doa-doa. Seperti doa sebelum salat subuh. Doanya agak panjang. Di dalamnya kalau kita perhatikan banyak permintaan yang kita minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'thi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadzu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali dan yang lain sebagainya. Belum lagi kita minta
betul cahaya dari Allah. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi gabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi basari wa nuran. Doanya banyak. Itu satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Belum doa-doa yang lain seperti yang dirangkum oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam wiridnya, Wirdul Latif. Ada doa Allahumma inni as'aluka min fujatil khair wa a'udzubika min fujatis syarr. Ada doa Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa satrin fa'atmim ni'mataka alayya wa afiyataka wa satraka fid dunya wal akhirah. Tapi kan wirid-wirid seperti itu, zikir-zikir seperti itu hanya yang mengamalkan, tidak banyak. Kebanyakan datang sholat, doa dengan yang umum itu aja. Jadi ada banyak permintaan yang kita tinggal. Nah, sedangkan mereka para aulia enggak, permintaannya detail, terperinci, disebutkan satu-satu. Kalau rahmatnya untuk apa? Oh, untuk memberikan petunjuk, untuk dapat melunakkan, untuk dapat menyatukan, untuk dapat ini. Rahmatnya itu disebut terperinci seperti Rasulullah tadi. Rahmatan min indika tahdi biha galbi. Wa tajma'u biha, dengan rahmat itu syamli. Wa talumu biha sya'si. Loh, komplit. Terus minta keimanan. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi. Bukan hanya minta sekedar iman, tapi yang lengket dalam hati. Enggak sebut itu tok sama Nabi. Detailkan lagi sama Nabi. Sampai ditambah Allah ma'tini imanan shadigan wa yaqinan laisa ba'dahu kufur. Terus para aulia juga gitu dalam memohon kepada Allah. Detail terperinci. Sedangkan kita main global aja. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah berikan kepada kami, untukku apa yang ada di dunia. Semuanya global. Dari kebaikan, atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia global. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan juga di akhirat global. Wa qina adzabannar, terus gitu. Global. Seperti sholawat yang biasa dibaca itu, tunjina biha min jamil ahwal wal afat, global. Tapi para aulia enggak. Afat di situ afat yang apa? Banyak afat. Malapetaka, bahaya itu banyak macamnya. Diperinci sama mereka. Afat jahal kebodohan, afat dhalal kesesatan dan yang lain sebenarnya terperinci. Lah kita punya global. Tapi kalau kita menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, zikir, Al-Qur'an, zikir, Al-Qur'an, zikir. Sehingga memohonnya secara global-global aja. Mintanya yang secara global. Tapi banyak waktu kita habiskan untuk Al-Qur'an dan zikir misalnya. Ini enggak rugi. Kenapa? Allah akan memberikan kepadanya paling utama yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang meminta, orang-orang yang memohon kepada Allah. Nah, orang-orang yang memohon yang hebat-hebat adalah para nabi, para rasul dan juga para aulia. Lah kita diberikan oleh Allah yang terbaik dari permohonan mereka semua itu. Apa yang terbaik dari permohonan mereka itu akan diberikan oleh Allah kepada kita. Hanya karena apa? Hanya karena sibuk dengan Al-Qur'an, sibuk dengan zikir. Lah sibuknya dengan Al-Qur'an bukan hanya sekedar membaca, tapi dia juga berusaha memahami apa yang dibaca. Ini sibuk dengan Al-Qur'an. Zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lah zikir di sini bukan hanya kita pegang tasbih membaca la ilaha illallah atau tasbih atau tahmid dan lain sebagainya, enggak. Semua yang berhubungan seperti apa? Mencari ilmu, mempelajari ilmu, mengulang-ulang ilmu yang telah dia dapatkan, itu termasuk zikir. Makanya Allah menyebutkan mereka itu termasuk zikir dalam ayat fas'alu ahlal zikri. Bertanyalah kepada ahlal zikri, ay ahlal ilmi, orang yang berilmu. Orang yang mempelajari ilmu, menelaah, mengulang-ulang, itu berarti apa? Dia berzikir. Lah yang sibuk dengan Al-Qur'an, membaca atau mempelajarinya, begitu juga sibuk dengan zikir.
baik itu dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, juga ilmu, sehingga dia hanya sekedar memohon kepada Allah atau permohonannya hanya secara global, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Dia akan mendapatkan yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berdoa. Bahkan ada salah satu masyayikh di Kota Tahrim itu pernah bercerita, kita dulu waktu belajar itu sholat, zikirnya, wiridnya itu sekedar, tak banyak macam. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Langsung apa? Kitab. Makan pun juga gitu. Makan bukan makan kemudian duduk, dikenakno, dinikmati, enggak. Sekedarnya kitab lagi. Saat menuntut ilmu. Jadi benar-benar menggunakan waktunya untuk ilmu. Baik itu belajar ke guru atau mutola'ah dan mengulang-ulang. Lah ketika mereka sudah menjadi ustadz, guru, nah, mereka sudah mulai wiridnya ditambah, ininya ditambah. Tapi waktu mencari ilmu udah ada. Makanya di Kota Tahrim itu kalau belum usia 40 tahun megang tasbih ya MUI. Belum waktunya dia megang kitab, baca, mutola'ah, apalagi puasa Senin Kemis, bukan waktunya. Karena apa? Umumnya orang yang berpuasa itu lemes, akhirnya apa? Mengganggu untuk belajarnya atau mengulangi pelajarannya, sehingga kalau ada yang puasa Senin Kemis ya MUI. Dan itu terjadi di depan anak sendiri. Ada yang puasa, MUI. Waktu mau maghrib sudah, katanya dia, ya sudah tak batal jadi katanya Habib itu waktu itu Habib Mastur, Habib Muhammad Mastur alaihi terus. Nah, kalau sekarang nanggung wis kate maghrib, tapi lain kali jangan puasa itu. Dia MUI. Kenapa? Waktunya untuk sehat badannya, nggak banyak tidur tapi banyak mutolaah. Karena itu kalau kita lihat ceritanya mereka, Muhammad Al-Haddar dan lain sebagainya, malam nggak banyak tidur tapi banyak membaca. Setelah mereka selesai baru. Tapi apakah mereka nggak dapat yang terbaik? Enggak, diberikan yang terbaik. Kenapa? Sibuk untuk belajar. Yang mana itu adalah salah satu cara mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, sehingga dia sekedar berdoa atau kalau berdoa secara global tapi tetap mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fadlu kalamillah subhanahu wa ta'ala la sairil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqih. Keutamaan firmannya Allah, kalamnya Allah ini atas semua kalam, ya, semua kalam, seperti keutamaannya Allah atas semua makhluknya. Ini Allah nggak bisa dibandingkan dengan makhluknya. Begitu juga kalamnya Allah, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil dan yang lain sebagainya, itu semuanya kalam Allah. Ya. Kalau dibandingkan dengan semua kalam, jangankan kalam kita, kalamnya Nabi aja jauh, apalagi dengan kalam kita. Apalagi dengan kalam-kalam yang tidak bermanfaat, ya. Ini yang bermanfaat aja perbandingannya jauh, seperti keutamaannya Allah atas makhluknya. Nah, di sini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an, sesungguhnya yang tidak ada di dalam dirinya sedikit pun daripada Al-Qur'an.
tidak membaca Al-Quran atau tidak terpikirkan dalam dirinya itu Al-Quran, itu dimisalkan oleh Rasulullah kal baitil kharib, seperti rumah yang rusak, rumah yang suwung, lama tidak dihuni. Nah, kita ini tidak boleh kosong dari Al-Quran, baik di dalam membaca atau merenungi ayat yang ada dari Al-Quran yang kita pahami, yang kita ketahui. Lah, orang yang ada Al-Quran dalam dirinya, dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam renungannya, atau dia membaca Al-Quran, ini rumah yang makmur, rumah yang terang, rumah yang menyala, ada penghuni. Tapi kalau enggak sama sekali, seperti rumah yang tidak berpenghuni, lama kosong, banyak sawangnya, rusak, bocor, hancur, dan yang lain sebagainya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang dikatakan hadis hasanun sahih. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yugalu, dikatakan, li sahibil Qur'an, bagi orang yang rajin, yang istiqomah, yang selalu membaca, mempelajari, berusaha mengamalkan Al-Quran, ikra, bacalah. Atau umat-umatnya Nabi Muhammad SAW, dikatakan kepada mereka, ikra, baca. Jangan nggak dibaca. Al-Quran ditaruh tok, atau Al-Quran hanya untuk didengarkan saja, tapi tidak membaca. Enggak, Al-Quran selain didengarkan juga dibaca. Ketika membaca, perhatikan dan berusaha fahami. Ketika mendengarkan atau terdengar, diam, perhatikan dan fahami. Jangan ketika ada Al-Quran dibaca, kita ngobrol, kita omong-omongan. Sedangkan orang yang beriman, ketika dibacakan Al-Quran di hadapan mereka, akan meningkatkan keimanannya. Wa idza tulihat alaihim ayatuhu zadathu imana, zadathum imana. Ketika dibacakan ayat Al-Quran di hadapan mereka, orang-orang yang beriman, bertambah imannya, meningkat. Ketika dibacakan, mau itu satu ayat apalagi satu surat, akan menambahkan keimanannya. Kenapa? Karena ketika dibacakan di hadapan mereka Al-Quran, mereka diam, mereka mendengarkan, mereka berusaha memahami, kan ngobrol. Makanya Allah menyampaikan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Quran di hadapan kalian, katanya Rasulullah, fastami'u lahu, maka berusaha dengarkan. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi berusaha dengarkan. Fastami'u lahu wa ansitu, diem, la'alakum turhamun. Nah, Rasulullah memerintahkan ikra, baca. Lah, membaca itu bukan hanya pokoknya baca. Baca itu yang benar. Jangan asal baca. Kalau asal baca nanti
berubah semua. Artinya kacau. Makanya terkadang kita ini mestinya ada panjangnya, kita nggak panjangkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada yaknya setelahnya dal. Panjangkan sedikit. Qadir, bukan qadir. Qadir. Nggak ada panjangnya nih. Panjangkan. Qadir. Ghafurur Rahim. Jangan Rahim. Ghafurur Rahim. Ada yaknya, panjangkan. Rahim. Bukan Ghafurur Rahim. Ini asal baca. Tapi panjangkan. Lah, itu dalam membaca. Jadi bukan asal membaca. Makanya Nabi mengatakan Iqra, baca. Kemudian wartaki. Tingkatkan. Tingkatkan di dalam membaca, yaitu pemahaman dan pengamalan. Jadi bukan hanya sekedar terus membaca, tapi tingkatkan di dalam pemahaman dan juga di dalam pengamalan. Waratil, dan yang tartil, yang tenang, yang nyantai. Tartil ini bukan hanya perintahnya Rasulullah kepada kita, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Warattilil Qur'ana tartila. Tartillah dalam membaca Al-Quran dengan tartil yang nyantai, tenang. Lah tartil ini sebagian dari kalian mempelajari ilmu tajwid. Lah tartil itu kan ada yang benar-benar nyantai, ada yang agak cepat, ada yang standar. Lah agak cepat itu pun tanpa mengurangi panjang pendek. Agak cepat tanpa mengurangi panjang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sesuai. Misalnya kalau ada panjangnya, panjangnya nggak hilang. Bukan cepat, panjangnya hilang. Bukan tartil namanya. Tartil itu tetap sesuai dengan ilmu yang ada dalam membaca Al-Quran. Ya, walaupun bacanya agak cepat. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ada panjangnya, bukan diilang kabeh. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Hilang semuanya. Lah kenapa Rasulullah memerintahkan kita tartil? Nah, dengan tartil kita ini akan mendapatkan maksud daripada membaca Al-Quran, yaitu tadabbur. Apa itu tadabbur? Memahami arti yang kita baca. Tanpa tartil sulit kita tadabbur. Bahkan mungkin nggak bisa. Orang yang bahasa setiap harinya Al-Quran tanpa tadabbur nggak bisa dia. Tanpa tartil kemudian bisa tadabbur, nggak mungkin. Ini setiap harinya bahasa Arab. Nah, sedangkan kita setiap harinya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, kemudian nggak tartil, dia bilang tadabbur. Nah, ngomong sama setan mungkin dia. Atau ngomong sama binatang yang bisa percaya dengan omongannya. Nggak ada. Dengan tartil bisa tadabbur. Makanya Rasulullah memerintahkan kita tartil. Kenapa? Dengan tartil kita bisa mendapatkan maksud daripada membaca, yaitu tadabbur. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah. Lihat tadabbaru ayatih. Allah memerintahkan apa? Agar mereka mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Perintahkan untuk mentadabburi. Makanya diperintahkan untuk tartil oleh Rasulullah.
Sehingga Nabi memerintahkan apa? Tartil tenang. Bagaimana tenangnya itu? Ya, kama kunta turatilu fid dunya. Sebagaimana kamu tenang dalam mengatur urusan dunia. Oh, kalau urusan dunia kamu kena no. Nanti seperti ini, nanti sini, ndak gerusu-gerusu. Ndak kesusu. Atur mengerjakannya tenang. Ya, misalnya pelukis itu dia melukis ya, dengan nyantai, ndak kesusu bangun dan lain sebagainya. Lah seperti itu. Ya, ketika membaca Al-Qur'an, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra. Maka sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang kamu baca. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i. Dikatakan oleh Imam Tirmidzi bahwa ini adalah hadis hasanun sahih. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang terbaik. Dan memberikan kepada kita yang paling indah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang meminta dan orang-orang memohon. Dan mudah-mudahan kita dapat memahami apa yang kita baca dari Al-Qur'an, darinya kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadan nabiyil ummi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.